Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah codingan yang bermaksud membuat back to top, atau contohnya back to top itu seperti ini. Misalkan font Google font. Bagaimana back to top itu? Nah, kita cek ya. Nah, back to top itu seperti ini. Jadi ketika kita bikin kondisi, nanti ada memang. Nah, ini untuk memudahkan user untuk kembali ke atas atau kembali ke headernya website gitu. Jadi nah ini ya, di sini kita lihat back to top seperti ini. Jadi fungsinya itu ketika user nggak usah capek-capek lagi buat scrolling, tapi langsung digulirkan melalui back to top ini. Nah, seperti itu. Nah, kembali. Oke, untuk pertama kali untuk mengikuti tutorial ini kita harus ada yang namanya text editor atau IDE ya, seperti Visual Studio Code, Sublime Text atau Atom seperti itu. Cara downloadnya gampang, Visual Studio Code langsung ke website resminya aja, gratis, gak perlu crack. Nah, bisa download langsung, ada di sini sesuai dengan OS kita, langsung download aja, mudah kok, cuman langsung next aja. Oke, kita mulai aja. Untuk pertama kali kita bakal membuat yang namanya file foldernya dulu. Oke, kita namanya saja back to top. Oke, nah seperti itu. Langsung di dalamnya diisi oleh img untuk foto. Misalnya kita mau isi JS, kalau kita masih perlu JS untuk membuat back to top ini, sama CSS. Nah, itu dia. Oke, cara pasang folder ini ke Visual Studio Code itu mudah, ada banyak cara sih sebenarnya, tapi dengan menggunakan cara ini aja. Nah, cara ini. Jadi di drag aja langsung ke dalam sidebarnya ini, langsung tertera nama folder, isi folder lainnya juga. Langsung saja kita buat pengawalan untuk indeks HTML ya. Nah, seperti itu, indeks tidak ada spasi, titik HTML. Nah, seperti itu. Oke, kali ini akan membuat yang namanya back to top untuk di website agar mempermudah user gitu ya, untuk kembali ke headernya website ke atas. Oke, kita awali saja pembukaannya untuk di HTML inisial dulu. Nah, itu harus kalian juga kalau mau mengikuti tutorial ini harus mengerti dasarnya sedikit saja untuk HTML aja gitu. Kita kasih nama dulu di judulnya, title web back to top. Banyak sekali animasi yang dibuat oleh JS gitu, yang diperlakukan untuk website kita sebagai untuk unik gitu. Oke, untuk kali ini kita akan membuat dulu, di atasnya itu harus ada yang namanya button. Nah, seperti itu. Langsung sesudah button nanti ada div juga, kita tambah div di bawahnya. Nah, seperti itu. Ada div juru. Oke, kita akan edit dulu di bagian buttonnya ya.
difungsikan buttonnya ini harus on click. Nah, on click ini diisi top function. Nah, seperti itu. Nah, top function. Oke. Lalu button ini diberi ID, nama btn top misalkan. Nah, gitu. btn top. Ada juga kita isi lagi title dari ini. Nah, ini go to top. Oke. Diisi isinya dari button itu nanti kita juga pakai icon, tapi kita awali dengan ini dulu ya. Pakai teks dulu, namanya top. Oke. Nah, setelah itu kita isi di bagian div ini. Cara editnya dulu. Kita kasih kelas dulu. Kelasnya itu misalkan konten gitu. Untuk nanti ada kontennya. Konten ini berisikan apa ya? Misalkan scroll gitu ya. Scroll down. Nah, tolong scroll ke bawah. Oke. Lanjut diisi oleh div lagi. Kita salin aja yang di atas. Nah, ini beda. Yang ini konten hit. Oh ya, maaf, diedit. Yang ini konten body gitu. Nah, seperti itu. Diisi sama kita misalkan teks lorem aja ya. Oke. Lorem seperti itu aja. 100 kebanyakan 20. Oke. Diisi 20, langsung saja kita isi dengan tag strong atau agar si teksnya itu bold mungkin gitu. Button scroll down gitu. Scroll down. Nah, seperti itu. Oke, cukup. Titik di sini nanti supaya titiknya nggak ikut jadi itu juga. Oke. Nah, di sini udah diisi seperti ini pengawalannya untuk di HTML saja. Button one click menggunakan top function, diisi ID-nya button top. Oke, kita edit dulu. Pertama kita akan membuat file style CSS-nya. Caranya tekan folder yang CSS ini dan new file atau klik kanan bisa. Klik kanan new file. Nah, style CSS. Nah, seperti itu. Kita hubungkan dulu antara HTML dengan CSS ini. Caranya itu mudah sekali. Link rel. Nah, loncat satu folder di sini, loncat lagi. Oke. Di awal-awal mungkin kita edit buttonnya dulu kali ya. Kita edit buttonnya dulu. Kita edit dulu buttonnya dikasih ID btn top kan. Oke, kita awali dengan body dulu. Font family-nya bebas sebenarnya, Arial saja.
ditambah font size nya, semuanya di font size nya itu 20 di website kita. Oke, langsung aja hash tambah button, kita edit displaynya, awalnya non, menghilang, posisinya pixel atau ikut dia saat di bawah berada di bottom 20 px, right 20 px juga, maaf 30 ya. Diberi z index agar dia tampil 99. Lanjut font size nya berapa di bagian yang top itu, untuk font size yang mana ini, untuk yang ini nih. Nah, top ini ada. Oke, 18 aja ya. Dilanjut ke border non, bordernya tidak ada, tapi oke. Outline-nya sisi-sisinya juga tidak ada, outline-nya non, oke. Sisi-sisi dari bordernya tidak ada. Background color-nya bebas sih sebenarnya warnanya, saya salmon saja, salmon. Colornya white atau putih. Nah, terus kursornya saat kita mengarahkan kursor ke situ, apa yang ditampilkan? Pointer. Lanjut lagi paddingnya agak dibesarkan 15 px, dikasih border atau border radius sebanyak 4 px saja, agak melengkung nanti buttonnya. Oke, lanjut lagi kita isi hover dari button ini. Ketika di hover apa yang nampilkan? btn top. Oke. Maaf. Sede class hover. Oke. Jadi ketika di hover maka maka backgroundnya itu jadi black. Nah, seperti itu. Dilanjut lagi kita akan mengedit tadi yang di bagian ini dulu ya mungkin ya. Nah, ini content head. Itu content head. Mungkin nggak usah pakai tag p aja kali ya. Nggak apa-apa sih, supaya langsung kena itunya aja. Nah, gitu boleh. Content head, oke. Class content head. Kita isi backgroundnya dahulu. Backgroundnya itu warna hitam. Oke. Colornya atau buat warna si teksnya itu white. Oke, bagus sekali. Dilanjut padding 15 px. Maaf. Coba kita lihat dulu, kita aktifin. Oke. Nah, kita lihat. Nah, oke. Jangan 15 mungkin ya, terlalu kecil mungkin. Jangan 30 mungkin. Oke, besar. Lanjut lagi ke bagian yang untuk di ini ya cukup mungkin ya. Untuk di sini ini 20 ya, 20. Oke, ini cukup di bagian content head. Kita lanjut ke content body. Sini yang ada teks strong itu, ada juga tulisan lorem, tulisan random. Di sini isi saja content body, diisi backgroundnya bebas sih sebenarnya, background color saja, sama saja sebenarnya pakai background juga. Background colornya coba gray
atau abu. Boleh nggak terlalu ini sih. Oke. Gray, lanjut lagi diisi padding. Paddingnya itu 30 px untuk sisi dan 2500 px. Oke. Aman. Oke, kita cek sekarang. Oke, bagus sekali. Agar agak tampilannya itu ke bawah. Boleh white juga boleh sih di sini. Jangan gray mungkin. Kita ubah aja warna awal putih, ubah ke AE. Nah, agak terang ya, agak enak. Lanjut lagi. Oke, ini selesai di bagian HTML. Maksudnya HTML dan CSS-nya selesai. Nah, responsif dia juga. Tuh. Di bagian HTML CSS-nya kita sudah rapihin. Lanjut lagi ke bagian JS-nya. Oke, kita buat pencet lagi folder yang ini. Tekan main JS. Oke. Ke bagian main JS ini mungkin agak kesulitan juga, tapi nggak apa-apa aja. Kita ambil dulu dari yang tadi, ambil ID button par misalnya. Nah, kita salin aja button top gitu. Nah, button top ini sama dengan error ya. Error kalau kita sini. Nah, seperti ini. btn top. Oh, jangan. Boleh di sini. My button. Nah, oke. My button. Dokumen titik get element by ID. Apa yang mau diisi? Yang tadi apa? Yang mau diisi itu apa? btn top ini. Get element by ID, berarti mengambil ID. Nah, gitu. Oke, jangan lupa titik koma. Sip. Lanjut lagi, kita akan membuat kondisi ketika pengguna menggulir ke bawah 20 px. Pengguna menggulir ke bawah maksudnya. Pengguna menggulir ke bawah 20 px, maka button akan diperlihatkan. Nah, seperti itu. Diperlihatkan. Oke. Lanjut lagi. Oke. Di sini diawali dengan window. Ya, window betul. Layar window, on scroll, tip sama dengan function. Oke. Function ini di scroll jangan begini.
scroll. Oke, ini harus kecil. Scroll function atau function. Oke, tutup. Oke, cukup. Nah, seperti ini. Scroll function F besar, S kecil di bagian situ. Dilanjut oleh function lagi. Ya betul, function. Nah, seperti itu. Maaf. Function yang scroll ini. Nah, ini. Taruh lagi ke sini. Nah, diisi. Nah, kita baru buat if. Jika kondisi dokumen body dia scroll top sebanyak 20 backtick, maaf. Backtick dokumen elemen scroll top tuh 20. Maaf. Nah, seperti itu. Scroll top 20. Oke. Jangan lupa tambah lagi. Oke. Nah, kondisinya variabel ini panggil lagi. Kita kasih style. Nah, kasih style display. Oke. Block supaya yang tadi hilang jadi kembali lagi. Nah, jika kondisinya keluar dari kondisi yang benar, maka tampilkan my buttonnya non kembali. Nah, seperti itu. My buttonnya non kembali. Oke. Lanjut ke kondisi kedua yang di bawah. Oke, kita rapin dulu codingnya. Nah, ini kondisi yang pertama kesini. Kondisi yang kedua saat pengguna mengklik tombol back ya gitu kan, maka akan digulirkan ke atas. Nah, gitu. Atau kembali ke header gitu. Nah, caranya kita buat kondisinya gimana? Function top function di sini ada tadi. Top function. Nah, top function ini yang mana? Kita lihat di sini. Nah, ini dia top function yang kita mau buat lagi. Top function yang itu. Top function diisi oleh dokumen lagi. Body. Nah, jika body scroll
top sama dengan 0, kali di sini ganti bawahnya ini, maaf, dokumen nah, dokumen elemennya tadi, scroll top, no. Nah, seperti itu. Scroll top, no. Tutup betul seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Button ini betul, cek dulu. My button betul ini. Body untuk bagian body website, scroll top 20px. If jika oke, coba ya kita passing saja sini. Script this loncat yes, oke, main yes, kita coba. Nah, udah buttonnya udah ada. Nah, tuh. Kalau user menggulir ke bawah sebanyak 20px, nah maka akan ditampilkan si buttonnya ini. Nah, ini kalau kelihatan tuh. Nah, coba kita fungsiin ya. Tadi kondisi yang pertama itu ketika pengguna menggulir ke bawah, maka button akan diperlihatkan benar yang ini. Ya kan? Kita coba lagi di kondisi yang kedua nih. Apakah dia kembali ke atas? Nah, kembali ke atas. Nah, kembali ke atas, di scroll ini, lihat ada di bagian sininya. Ini di scroll ke paling bawah. Nah, kembali ke atas. Oke, jadi ini fix benar semua, kondisinya berhasil. Juga buttonnya juga aman di sini. Itu oke. Nggak ada error, aman. Cek lagi coba. Nggak ada error kan? Nah. Oke, nggak ada error sama sekali di bagian source. Konsol juga nggak ada, aman. Yes, nggak ada. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, hanya segitu. Maaf bila ada kesalahan. Kesalahan hanya milik pribadi saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya juga dihidupkan untuk notifikasi dari kami. Terima kasih. Salam home dev.